Selamat datang di kuliah online Data Mining bersama saya Junta Zeniarja. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengimpor data ke RapidMiner. Untuk data yang akan kita gunakan adalah data kelulusan mahasiswa, di mana terdiri dari beberapa reguler atribut, yaitu ID, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IP semester 1 sampai IP semester 8, kemudian IPK, dan status kelulusan. Untuk status kelulusan ini, nantinya akan kita gunakan sebagai kelas label atau output yang terdiri dari dua kategori, yaitu tepat dan terlambat. Kita buka RapidMiner, kita pilih New Process, kemudian Blank Process. Untuk pertama kali, jika Anda belum membuat repository baru, saya sarankan untuk membuat terlebih dahulu, yaitu klik Create Repository. Kita pilih New Local Repository, kita pilih Next, kita beri nama Data Mining Repository. Kemudian ini pilih Use Standard Location, yaitu tempat pertama kali menginstal RapidMiner, kita pilih Finish. Di sini masih kosong, kita buat subfolder dulu untuk data dan proses, sehingga kita bisa memisahkan mana yang data nantinya dan yang proses. Kalau sudah, kita klik Add Data untuk mengimport datanya. Kita klik, kita pilih lokasinya, My Computer, misalkan ada di desktop, yaitu data kelulusan mahasiswa. Data kelulusan mahasiswa ini nantinya saya upload di websitenya sebagai file latihan. Kita klik Next. Kemudian kita pilih sheet mana yang datanya akan kita import. Misalkan di data MHS1, kita klik, kita bisa memilih sebagian ataupun kita pilih semua. Sebaiknya kita pilih semua. Kemudian kita checklist define header row yang pertama. Jadi baris pertama kita asumsikan sebagai header atau nama atributnya nanti. Kita klik Next. Kemudian untuk atribut ID, ini misalkan kita tidak menggunakan, kita exclude saja. Kemudian jenis kelamin, kita pilih tipenya, karena hanya ada dua jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan, kita pilih binominal. Kemudian status mahasiswa, karena hanya dua juga, bekerja dan mahasiswa, kita pilih yang dua kategori, yaitu binominal. Jika polinominal itu lebih dari dua kategori. Karena hanya ada dua, jadi kita pilih binominal. Kemudian untuk umur tetap integer. Status nikah kita ubah binominal karena dua ya. Belum menikah dan menikah. Untuk IP semester 1 sampai IPK, itu tipe datanya tetap real, yaitu pecahan. Kemudian status kelulusan, karena hanya ada dua, tepat dan terlambat, kita pilih yang binominal. Kita pilih yang binominal. Kemudian kita ubah role-nya, ini sebagai label atau kelas. Kita klik OK. Kemudian kita klik untuk replace error with missing values. Untuk menghilangkan error nantinya ya, supaya bisa berjalan dengan baik dan benar. Kemudian kita pilih Next. Kita simpan di data. Di dalam repository yang sudah kita buat tadi, yaitu Data Mining Repository, kita pilih di folder data, kemudian kita beri nama data kelulusan mahasiswa, kita akhiri klik Finish.
Kita kembali ke desain. Kita sudah berhasil membuat data kelulusan mahasiswa yang tadinya dari Excel kita import ke RapidManner. Kemudian kita drag and drop data kelulusan mahasiswa ke proses, kemudian kita hubungkan dari output ke result. Ini kalau kita ingin menghilangkan, klik kanan, disconnect port. Jika kita langsung menjalankan, maka akan ada errornya. Jadi kita belum menghubungkan panelnya, yaitu dari output ke result. Output ke result, kemudian kita jalankan. Di sini saya akan menjelaskan sampel setnya terdiri dari 380 sampel, yaitu recordnya 380 data. Ada satu spesial atribut yaitu status kelulusan dan 13 reguler atribut yaitu jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IP semester 1 sampai IPK. Seperti itu. Di statistik datanya kita bisa melihat bahwa status kelulusan ini ada data yang kosong atau data yang missing, yaitu sebanyak 30. Jadi nanti ada sebagian data yang belum ada labelnya, yang labelnya mungkin kelupaan atau mungkin ada yang kosong. Untuk mengantisipasinya, kita bisa melihat kalau di grafik persebaran datanya kita scatter, pilih card style-nya scatter, koordinat X-nya misalkan jenis kelamin terhadap status mahasiswa, kemudian kolom warnanya terhadap status kelulusan, dan jitternya kita hubungkan. Kita atur skala jitternya untuk melihat persebaran data. Ternyata status kelulusannya ada terlambat, tepat, dan unknown. Tidak diketahui karena tadi ada data yang missing atau kosong. Di sini kita lihat di datanya ada yang kosong. Sebagian data yang kosong. Ini tanda tanya, ini missing. Untuk mengantisipasi seperti itu, kita bisa menseleksi, yaitu menggunakan block filter ya. Di sini di operator kita pilih filter, kemudian filter example, kita drag and drop, kita masukkan ke sini. Kemudian kita pilih filter example, di parameter kita klik add filter. Kemudian kita pilih yang status kelulusan, kita pilih filternya yang tidak missing, is not missing. Kemudian kita oke. Jadi kita hanya memilihnya data kelulusan mahasiswa di atribut status kelulusan, kita pilih yang tidak missing. Kemudian kita jalankan, maka di sini kita lihat missingnya tidak ada, kosong semua. Jadi sudah bagus datanya, tidak ada yang kosong. Karena kalau ada sebagian data yang kosong itu akan mempengaruhi proses analitik datanya. Di chart ini nanti hanya ada status kelulusannya 2, terlambat dan tepat. Yang missing sudah tidak ada. Kita lihat di sini, kita bisa melihat persebaran datanya bahwa berdasarkan status mahasiswa terhadap jenis kelamin, kita lihat status kelulusannya bahwa mahasiswa yang murni mahasiswa dengan mahasiswa yang bekerja, lulusnya tepat yang murni mahasiswa. Banyak yang bekerja ini terlambat lulusnya. Sehingga saya simpulkan, jika Anda itu mahasiswa, sebaiknya jangan bekerja terlebih dahulu.
Karena menurut data ini, banyak yang tepat waktu yang murni mahasiswa, bukan yang bekerja. Ini hanya sampel dari data kelulusan mahasiswa. Kita kembali ke desain. Jangan lupa untuk proses memfilter sampel ini, kita bisa menyimpan proses. Di proses ini klik kanan, kita klik Store Process Here. Kemudian kita beri nama proses memfilter data kelulusan mahasiswa yang missing data. Seperti itu. Kita simpan, oke. Kita sudah dapat. Misalkan kita hapus. Kita double klik proses memfilter ini. Maka akan keluar kembali proses memfilter data kelulusan mahasiswa. Selain dari add data ini, kita juga bisa melakukan import datanya langsung dari file Excel. Contohnya seperti ini. Kita drag and drop file Excel dari desktop. Drag and drop ke sini. Kemudian kita langsung next. Kita setting dulu datanya. Ini kita exclude-kan. Ini langkah-langkahnya sama seperti tadi. Binominal, umur integer, status nikahnya binominal, IP semester 1 sampai IPK-nya real. Kemudian status kelulusannya kita ubah binominal. Kemudian role-nya label. Oke. Kemudian kita replace error with missing value-nya. Kita checklist. Next. Kita beri nama data kelulusan mahasiswa yang kedua. Kita akhiri, klik finish. Kita sudah dapatkan data yang sama. Di mana ini tadi datanya yang ada missing-nya ya. Seperti yang awal tadi. Sehingga kita bisa dapatkan untuk mengimport data dari Excel ke RapidMiner, kita bisa menggunakan add data di repository atau langsung drag and drop filenya ke RapidMiner. Cukup sekian untuk sesi kali ini. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih.